Halo semuanya, apa kabar ya? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Kali ini tentu aja di review after race gue akan ngebahas soal bagaimana persiapan dari VD Ega menjelang dari Moto3 Jerman 2026. Tapi ini bukan cuma VD Ega aja, tapi nanti akan gue spill sedikit, kita intip bagaimana latihan dari Hakim Danis gitu ya untuk menjelang Moto3 Jerman 2026 juga. Jadi tonton sampai akhir. Oke, jadi teman-teman kemarin ini Honda Tim Asia ya merilis video terbaru yaitu video latihan dari VD Ega, kemudian juga ada Mario Aji dan juga Tayo Furusato ya di memang Honda Tim Asia Racing Team ya. Ini dari Moto3 dan juga dari Moto2 yang mereka ini latihannya di sirkuit Alcaraz. Kalau misalkan rilis dari videonya ini memang hari kemarin tanggal 7 Juli 2026, sementara untuk latihannya mereka itu memang pada tanggal 4 Juli 2026. Jadi memang videonya ini baru rilis ya. Tapi yang terbaru ini kita mengetahui bahwa motor yang digunain sama VD Ega, kemudian juga ada Tayo Furusato dan juga Mario Aji ini menggunakan dari CBR 600 gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut gitu ya penjelasannya dari gue, ini kita lihat dulu cuplikan dari video Honda Tim Asia, latihan dari VD Ega dan juga Mario Aji serta Tayo Furusato menggunakan CBR 600 di sirkuit Alcaraz. Nah, dari video tersebut kita lihat ya bahwa VD Ega ini menggunakan CBR 600 yang liverinya warna putih. Sementara untuk Tayo Furusato dan juga Mario Aji dia menggunakan CBR 600 dengan liverinya warna hitam gitu. Nah, banyak banget waktu kemarin yang di media sosial ya, gue melihat atau juga baca bahwa oh ini VD Ega menggunakan motor gede karena dia mau akan ke Moto2 gitu. Menurut gue itu nggak make sense ya karena perpindahan dari Moto3 ke Moto2 itu bukan mudah ya, bukan seperti membalikkan telapak tangan, tidak semudah itu gitu ya untuk dari Moto3 lanjut ke Moto2. Bahkan untuk Moto3 aja ini juga VD Ega masih rookie dan belum selesai juga gitu ya untuk seri Moto3-nya. Jadi menurut gue itu juga masih panjang. Tapi kenapa sebenarnya VD Ega dan juga teman-temannya ini gitu ya, ada Mario Aji juga menggunakan motor gede dan bukan pakai motor Moto3 gitu ya ataupun 250 cc gitu. Dan kalau kita lihat memang untuk pertanyaannya gitu ya, kenapa VD Ega ini pembalap Moto3 yang memang balapannya itu pakai 250 cc tapi kok latihannya pakai CBR 600 alias 600 cc yang mana ini merupakan motor super sport ya ataupun superbike dan juga 4 silinder dan juga bobotnya lebih berat gitu ya dibandingkan dengan 250 cc. Nah, ini pun ada sejumlah alasannya gitu ya. Jadi bukan karena memang nggak boleh gitu ya pakai motor resmi dari Moto3, makanya yaudah deh pakai yang lain aja gitu ya motornya. Tapi bukan itu teman-teman. Ini juga ada alasannya kenapa para pembalap ini menggunakan CC 600 gitu. Yang pertama memang karena ada aturan ketat ya ketika dari regulasi ataupun peraturan dari FAM dan juga dari MotoGP Sport Entertainment ataupun Dorna Sport gitu ya waktu dulu. Di sini para pembalap memang tidak boleh menggunakan motor prototype ataupun motor asli dari Grand Prix gitu ya yang dipakai di balapan. Ini pun kalau misalkan latihan ya udah pakai yang lain gitu. Ini bukan latihan resmi ya seperti di Jerez waktu kemarin atau di beberapa tempat untuk latihan resmi. Jadi memang para pembalap ini tidak boleh menggunakan motor Moto3 aslinya atau motor Moto2 aslinya gitu. Dan motor Moto3 ini memang motor prototipe murni yang tidak dijual umum. Makanya ketika ingin latihan gitu ya di sirkuit yang besar, para pembalap ini harus menggunakan motor produksi massal yang dijual di dealer gitu ya. Misalkan kayak seperti Yamaha R6 atau R6,
kemudian Honda CBR 600RR atau Kawasaki ZX-6R gitu. Tapi khusus untuk VD Ega sendiri, dia menggunakan CBR 600RR. Nah, selain karena memang dilarang menggunakan motor Moto3 aslinya gitu ya, yang prototipe aslinya, ini ada sejumlah hal juga terkait dengan strategi gitu ya, terkait dengan menggunakan 600 cc. Yang pertama, ini terkait dengan peningkatan ketahanan dan juga kekuatan fisik. Jadi motor 600 cc ini memiliki bobot yang jauh lebih berat dan juga tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan motor prototipe Moto3 yang lebih ringan ya. Untuk bobot Moto3 aja ini sekitar 84 kg dan sangat ringan ya, hampir seperti motor harian gitu ya, motor yang kita lihat di jalanan gitu. Kemudian untuk bobot motor super sport seperti CBR 600RR ini ataupun 600 cc ini sekitar 160 sampai dengan 180 kg. Dengan berlatih menggunakan motor yang jauh lebih berat ya, pembalap ini bisa melatih otot dan juga stamina mereka menjadi lebih keras. Dan logikanya, kalau mereka terbiasa menjinakkan motor 170 kg di tikungan ya, saat kembali ke motor yang lebih kecil ataupun cc-nya lebih kecil ya, seperti Moto3 yang cuma 84 kg aja, ini motor tersebut akan terasa lebih ringan gitu daripada motor yang memang jadi menu latihannya dia gitu. Dan di sini para pembalap seperti VD Ega bisa lebih agresif dan juga presisi tanpa cepat lelah. Kalau kita lihat kan kadang para pembalap gitu ya sempat keras gitu ya, kemudian juga lari-lari gitu, itu juga staminanya juga butuh yang oke banget ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk ngangkat motornya aja ya, itu juga harus membutuhkan tenaga yang lebih gitu. Nah ini dengan menu latihan yang bebannya lebih berat gitu ya, ini juga sebagai latihan yang bagus gitu. Nah yang kedua sebenarnya ini melatih refleks dan juga kontrol terhadap gas gitu ya. Dengan berlatih menggunakan motor yang lebih bertenaga, pembalap ini dituntut untuk memiliki sensitivitas bukaan gas ya, dan pengereman yang lebih presisi. Dan hal ini mempertajam kemampuan kontrol agar lebih mudah beradaptasi saat kembali menunggangi motor Moto3 yang menuntut efisiensi di setiap tikungan. Dan ini pun agar ban belakang gitu ya tidak spin berlebihan saat keluar dari tikungan. Dan karena bobotnya juga berat gitu ya, ini juga ada istilahnya strategi-strategi bagaimana sensitivitas bukaan gas gitu ya, supaya oke nih gimana nih supaya tepat gitu ya, ngegasnya gimana, ngeremnya seperti apa juga. Nah ini pembinaan dari pembalap profesional, metode ini memang menggunakan latihan 600 cc ya, ini lazim digunakan ataupun lazim dijalankan oleh banyak pembalap Grand Prix untuk mempertahankan kebugaran fisik dan juga insting balap ya, selama jeda antar seri balapan. Dan kalau kita lihat kan memang ini ada jeda 2 minggu ya, dari waktu kemarin di sirkuit Assen, kemudian nanti di Moto3 Sachsenring Jerman. Dan alasan selanjutnya ini adalah menjaga kecepatan otak gitu ya, ataupun mental pace-nya. Meskipun kapasitas mesinnya ini lebih jauh ataupun lebih berat gitu ya, 600 cc dibandingkan dengan tadi yang hanya 250 cc, top speed pada motor 600 cc Super Sport ini dan juga motor Moto3 prototype ini mirip-mirip. Dan ada kisaran top speednya itu di 240 sampai dengan 255 km per jam. Dengan latihan menggunakan 600 cc, mata dan juga otak pembalap gitu ya, tetap terbiasa melihat objek yang datang dengan kecepatan tinggi ataupun disebut sebagai high speed visual processing. Jadi kecepatan otak ya ini mereka tidak akan menurun selama jeda balapan. Jadi kecepatannya sama gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita ngebut aja ya, itu kan samping kanan kiri kita gitu ya. Kemudian juga fokus ke depan itu juga akan terasa lebih cepet gitu ya. Kalau kita lihat gitu, kalau kita juga mengendarai motor. Nah ini juga hampir mirip ya dari 600 cc dan juga misalkan 250 cc. Untuk kecepatannya ya, ini 240 sampai dengan 255 km per jam. Jadi nggak ada perbedaan yang cukup signifikan gitu terkait dengan visualitas dari para pembalap. Nah, bukan kali ini aja ya VD Ega menggunakan latihan CBR 600 ya, tapi juga pernah sebelum-sebelumnya menggunakan CBR 600 ini, yaitu di sirkuit Aspar pada Januari 2026 lalu, latihan menjelang dimulainya Moto3 musim 2026 ini. Jadi, kalau misalkan ada yang bilang, wah VD Ega mulai menggunakan latihan menggunakan motor super sport gitu ya, tapi ini bukan kali ini aja, bukan karena dia
digadang-gadang akan pindah ke Moto2, bukan ya, tapi ini memang latihan rutin dari VD Ega. Nah, dengan VD Ega menggunakan motor CBR 600 yang bobotnya ini lebih berat, tapi di sirkuit Aras ya, waktu kemarin kan memang di tahun 2026 di awal, di Januari itu di sirkuit Aspar. Tapi kemarin di 4 Juli 2026, VD Ega ini pakai CBR 600 dan dia latihannya di sirkuit Alcaraz ya, di mana lintasan ini memang lebih bergelombang, kemudian berbukit, dan juga sempit. Dan ini bertujuan untuk melatih racing line yang presisi dan juga tentunya smooth agar tercipta lap time terbaik. Jadi memang ada tujuan-tujuannya gitu ya ketika kita seorang pembalap gitu ya, atau pembalap-pembalap yang memang profesional itu akan latihan di mana, kemudian juga pakai apa. Oke, itu dia latihan VD Ega yang menjelang dari Moto3 Jerman 2026. Kita intip sedikit yuk gimana soal latihannya dari pembalap Moto3 Malaysia, yaitu Hakim Danish ya. Karena ternyata di Instagramnya Hakim Danish, ini Hakim Danish juga latihan menjelang Moto3 Jerman 2026. Bahkan di Instagramnya dia juga bilang bahwa training before fly to German GP, jadi latihan sebelum terbang ke GP Jerman gitu. Dan di sini Hakim Danish ya juga latihan sama Kabil Irfan yang merupakan pembalap Moto4 European Cup, dan juga ada pembalap Moto3 lainnya yaitu Valentina Perone yang juga ikut latihan di sini. Dan ternyata menu latihan Hakim Danish ini juga sama seperti VD Ega, yaitu pakai motor 600 cc. Tapi gue gak tahu ya, ini motornya merek apa gitu ya, apakah Honda, apakah KTM, apakah Yamaha gitu ya. Yang pasti menurut dari manajemennya Hakim Danish, yaitu Riders Formation ya, Hakim Danish ini latihan menggunakan motor 600 cc. Dan mereka ini juga latihannya di lintasan go-kart, yaitu di Karting Vendrell di Tarragona, Spanyol. Dan tentunya kenapa mereka latihan motor sport gitu ya, ataupun motor super sport, motor gede yang 600 cc, tapi di lintasan go-kart. Lintasan go-kart itu kan sempit ya. Dan karena memang lintasan go-kart ini sempit dan juga kecil, ini pun juga bertujuan untuk latihannya melatih racing line yang presisi dan juga smooth ya, agar tercipta lap time terbaik gitu. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana menu latihannya VD Ega dan juga bagaimana menu latihannya Hakim Danish ini hampir-hampir mirip. Pakai 600 cc ya motornya, yang mana lebih berat daripada motor Moto3 prototype-nya yaitu 250 cc. Tapi memang berbedanya aja di sirkuitnya aja gitu. Kalau VD Ega itu di sirkuit Alcaraz, kalau Hakim Danish ya itu dia di lintasan ataupun di sirkuit go-kart, yaitu Karting Vendrell. Oke, semoga aja dengan menu-menu latihan ini gitu ya, baik VD Ega dan juga Hakim Danish, kemudian juga para pembalap lainnya, gue juga berharap bisa masing-masing kompetitif gitu ya di Moto3 Jerman 2026 nantinya. Jadi kita lihat aja gimana hasil performanya VD Ega, Hakim Danish, Perone, dan juga para pembalap lainnya. Oke, gue mau update dulu ya untuk perolehan klasemen Moto3 2026 untuk saat ini gitu ya. Yang pertama memang masih dipegang sama Maximo Quiles ya dengan 211 poin. Maximo Quiles kuat banget karena dia satu-satunya pembalap yang menembus 211 poin. Kemudian ada Alvaro Carpe di tempat kedua dengan catatan poinnya 121 poin. Kemudian ada David Almanza ini di posisi ketiga ya dengan 109 poin. Kemudian ada Brian Uriarte di posisi keempat, rookie juga ya. Ini 102 poin. Kemudian ada Marco Morelli di posisi kelima, ini juga 102 poin. Kemudian ada Hakim Danish keenam ya. Ini poinnya 82 poin, dan juga untuk VD Ega Pratama ini berada di posisi ketujuh dengan 82 poin. Sama poinnya sama Hakim Danish ya, 6 juga 7, tapi sayangnya kemarin kan VD Ega di Assen, dia di NF ya, crash dan gagal finish, makanya akhirnya Hakim Danish meskipun sama-sama posisi poinnya 82, Hakim Danish yang berada di atas gitu, karena Hakim Danish yang mendapat poin, VD Ega DNF waktu kemarin. Nah untuk Rookie of the Year-nya udah pasti, kalau tadi kita lihat dari standing ataupun klasemen poinnya, yang pertama untuk Rookie of the Year-nya ada Brian Uriarte ya dengan 102 poin, kemudian ada Hakim Danish ya di tempat kedua 82 poin, dan juga ada VD Ega Pratama di posisi ketiga ini 82 poin. Jadi kalau gue berharapnya nanti
di Moto3 Jerman 2026 akan kompetitif gitu ya VD Ega supaya bisa mendapatkan poin ya, supaya setidaknya ini bisa berada di posisi kedua untuk catatan Rookie of the Year-nya, atau bahkan bisa meningkatkan posisinya dia gitu ya di klasemen juara dunia Moto3-nya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk review after race kali ini ya. Boleh komentarnya gimana teman-teman terkait dengan menu latihannya VD Ega dan juga Hakim Danis ya untuk di menjelang Moto3 Jerman 2026 ini. Boleh banget ya kalau misalkan teman-teman mau berkomentar di bawah, nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.